Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ingat, selalu ikuti protokol dari pemerintah, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker apabila keluar rumah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, jangan lupa ya anak-anak, kalian absen terlebih dahulu dengan mengklik link yang ibu bagikan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi listrik statis. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pernahkah kalian mendekatkan dua benda? Misalkan, benda yang memiliki muatan listrik positif yang didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik negatif. Nah, apakah yang terjadi? Apakah terjadi tolak-menolak atau tarik-menarik? Selanjutnya, apabila ada benda yang bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik positif, apakah kedua benda itu akan mengalami tarik-menarik atau tolak-menolak? Nah, untuk mengetahui bagaimana interaksi dari kedua benda tersebut, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian listrik statis melalui studi referensi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang muatan listrik melalui studi referensi dan menyaksikan video. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan alat yang digunakan untuk mengukur muatan listrik pada benda melalui studi referensi dan menyaksikan video. Keempat, siswa dapat menjelaskan hukum Coulomb melalui studi referensi dan menyaksikan video. Selanjutnya, siswa mampu menghitung besarnya gaya Coulomb dua muatan listrik melalui studi referensi. Materi utama yang kita bahas pada hari ini mengenai listrik statis. Yang pertama adalah muatan listrik. Yang kedua adalah hukum Coulomb. Mari kita bahas pertanyaan di awal tadi. Jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Dan jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik positif atau benda bermuatan listrik negatif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Singkatnya, apabila dua benda bermuatan berbeda jenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Dan apabila dua benda bermuatan sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan contoh dari gejala listrik statis.
Interaksi ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan muatan antara kedua benda. Contoh dari gejala listrik statis dapat Anda lihat dengan tertariknya serpihan kertas jika didekatkan dengan mistar plastik yang telah digosokkan dengan kain wol. Contoh gejala listrik statis lainnya yaitu dua buah balon yang telah digosok dengan rambut kering akan saling tolak-menolak jika didekatkan. Hal tersebut terjadi karena mistar plastik dan balon menerima sejumlah elektron. Sehingga keduanya bermuatan negatif. Akibatnya, benda lain dapat terpengaruh karena adanya ketidakseimbangan muatan antara kedua benda. Jadi, listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Selanjutnya, kita bahas tentang muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Muatan listrik merupakan suatu benda yang ditentukan dari jumlah proton dan elektronnya. Partikel subatom yang bermuatan listrik negatif disebut dengan elektron. Sedangkan partikel subatom yang bermuatan listrik positif disebut dengan proton. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Namun, apabila benda tersebut berinteraksi dengan benda lain, maka benda tersebut dapat kelebihan atau kekurangan elektron. Jadi, benda tidak bermuatan atau netral merupakan jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Yang kedua, benda bermuatan positif yaitu jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektronnya. Yang ketiga, benda bermuatan negatif adalah jumlah proton lebih sedikit dibanding dengan jumlah elektronnya. Untuk mendeteksi muatan pada suatu benda, maka digunakan alat yang disebut dengan elektroskop. Elektroskop adalah suatu alat yang digunakan dalam percobaan tentang listrik statis. Kurang lebihnya, elektroskop
seperti pada gambar berikut ini. Ada beberapa bagian yang perlu diketahui. Yang pertama, kepala elektroskop. Kepala elektroskop mampu menerima interaksi muatan dari benda lain. Yang kedua adalah isolator. Yang ketiga ada pita aluminium. Pita aluminium dapat membuka atau menutup akibat adanya interaksi muatan. Contoh soal mengenai elektroskop. Sebuah elektroskop bermuatan netral didekatkan dengan sebuah benda bermuatan. Tentukan apa yang akan terjadi dengan daun elektroskop. Jadi, di slide sudah ada dua elektroskop, yang mana yang satu didekatkan dengan benda positif dan yang satunya didekatkan dengan benda negatif. Nah, di gambar sudah kakak tambahkan muatan negatif dan positifnya. Nah, pada gambar yang pertama, didekatkan dengan batang yang bermuatan positif, maka elektron-elektron ini akan mengumpul di sini. Karena elektron-elektron ini tertarik oleh muatan positif yang ada pada benda tersebut. Termasuk juga elektron yang ada di bawah, dia juga akan naik ke atas sehingga daunnya itu bermuatan positif. Yang tadinya netral dan sekarang bermuatan positif dan positif karena muatannya sama, jadi daunnya akan terbuka lebar seperti ini. Sedangkan pada gambar yang kedua, kalau didekatkan dengan batang negatif, bukan muatan positifnya yang naik, tetapi elektron-elektron ini yang akan kabur ke bawah karena dia bertemu dengan yang negatif. Kabur dalam artian pindah ke bawah. Sehingga di bawah menjadi banyak atau elektronnya itu bertambah. Jadi ini akan bermuatan negatif dan negatif. Karena muatannya negatif dan negatif, maka sudah tentu muatannya sama, maka daun elektroskopnya akan terbuka lebar seperti ini. Hal tersebut terjadi karena adanya gaya tolak-menolak yang terjadi pada daun pita aluminium atau pada daun elektroskop. Selanjutnya kita masuk pada materi hukum Coulomb. Nah, hubungan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik terhadap besar muatan dan jaraknya dikemukakan oleh Charles Augustin Coulomb. Menurutnya, besar gaya listrik antara dua benda bermuatan
adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan dan berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan. Nah, rumusan gaya Coulomb yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, atau biasa disingkat dengan K Q per robek. Nah, itu tips agar lebih mudah mengingat rumus dari gaya Coulomb, yang mana F merupakan besar gaya Coulomb dengan satuan Newton, Q1 besar muatan pertama dengan satuan C besar atau Coulomb, Q2 besar muatan kedua dengan satuan C besar atau Coulomb. R jarak antara kedua muatan dengan satuan M kecil atau meter. K merupakan tetapan kesebandingan untuk ruang hampa atau konstanta. Biasanya nilai dari konstanta ini sudah ditetapkan, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Contoh aplikasi rumus gaya Coulomb. Ketika dua buah benda memiliki masing-masing nilai sebesar 4 dikali 10 pangkat minus 6 Coulomb dan 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Kedua benda tersebut memiliki jarak sebesar 3 cm. Jika konstanta Coulomb sebesar 9 kali 10 pangkat 9, berapakah besar gaya tolak menolaknya? Penyelesaiannya, kita tulis terlebih dahulu. Diketahui Q1 sebesar 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb, Q2 sebesar 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb, R sama dengan 3 cm. Karena di sini satuannya masih cm, kita rubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 2. Selanjutnya ditanya gaya atau F. Kita jawab F, masukkan rumusnya. K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 3 dikali 10 pangkat minus 2 dalam kurung kuadrat. F sama dengan 72 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 9 kali 10 pangkat minus 4. Jadi F-nya adalah 8 kali 10 pangkat 1 atau sebesar 80 Newton. Nah, dari mana mendapatkan nilai 72 kali 10 pangkat minus 3? 72 dikali 10 pangkat minus 3 diperoleh dari 9 dikali 4 dikali 2 dalam kurung 10 pangkat 9 minus 6 minus 6. Diperolehlah hasil 72 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Untuk minggu selanjutnya kita akan melanjutkan materi listrik statis pada bagian medan listrik, beda potensial, serta energi listrik.
Sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan agar materi yang sudah kita lewati tadi dapat kita pahami dengan baik. Berdoa, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan selamat pagi.